Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menceritakan tentang tak lulus sekolah, pemuda ini belajar otodidak dan kini jadi guru bagi ribuan orang. Seorang pemuda bernama Agus yang dianggap gagal dan tak punya masa depan, pemuda ini membuktikan bahwa pendidikan sejati bisa datang dari mana saja, asal ada kemauan dan tekad. Gimana kelanjutan kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Nama saya Agus. Dulu, saya tinggal di sebuah desa kecil, di mana impian seringkali dipandang sebelah mata. Saya lahir dari keluarga sederhana. Ayah seorang petani, ibu seorang ibu rumah tangga yang selalu sibuk di dapur. Keluarga kami tidak kaya, tapi kami selalu punya cukup makanan dan rasa saling menyayangi. Namun, sejak saya kecil, saya selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dengan saya. Saya tidak pandai di sekolah. Nilai saya selalu buruk, dan kata-kata guru selalu menghantui. Agus, kamu harus lebih rajin. Kalau tidak, kamu nggak bakal bisa sukses dalam hidup. Itu kata-kata yang selalu terngiang di kepala saya, setiap kali pulang dari sekolah. Setiap kali melihat teman-teman saya pulang dengan senyum dan laporan nilai yang bagus. Saya hanya bisa menunduk, menyembunyikan rasa malu yang semakin dalam. Saya sadar, saya tidak seperti mereka. Saya tidak punya apa yang mereka punya. Ketika ujian besar tiba, saya tahu ini adalah titik balik. Saya berpikir, mungkin inilah kesempatan terakhir saya. Saya belajar semalaman, berusaha sekuat tenaga. Namun, hasil ujian itu menghancurkan saya. Nilai saya jeblok. Saya gagal. Saya tidak lulus. Kegagalan yang saya takutkan akhirnya datang. Dan ketika pengumuman kelulusan itu keluar, rasanya dunia saya runtuh. Teman-teman saya berpesta, sementara saya duduk di sudut, menatap surat keputusan kelulusan yang terpampang besar. Saya gagal, dan mereka semua melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sedangkan saya kembali ke rumah dengan kepala tertunduk. Ibu saya menangis. Ayah hanya diam. Tak ada kata-kata yang bisa menenangkan saya. Mereka hanya bisa menatap saya dengan tatapan penuh rasa kecewa, seolah-olah saya telah menghancurkan semua harapan mereka. Tapi, entah kenapa, ada perasaan yang aneh mengalir dalam diri saya. Sebuah perasaan yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Sebuah perasaan bahwa ini bukanlah akhir. Meski semua orang menganggap saya gagal, meski dunia menertawakan saya, di dalam hati saya berkata, aku belum selesai. Setelah kegagalan itu, hidup saya terasa sangat sunyi. Teman-teman saya mulai menjauh. Mereka sibuk dengan sekolah mereka, dengan impian mereka yang terus berjalan maju, sementara saya tetap terjebak di tempat yang sama. Saya merasa seperti bayangan yang menghilang perlahan-lahan, tak berarti apa-apa di dunia ini. Namun, ada satu hal yang saya tahu pasti, saya nggak bisa terus berlarut-larut dalam kesedihan. Saya nggak bisa hanya menunggu hidup saya berubah tanpa melakukan apa-apa. Saya mulai merasa, mungkin sekolah bukan satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu. Mungkin ada jalan lain yang bisa saya tempuh, meskipun saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saya mulai mencari jawaban di tempat yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Internet. Di sana, saya menemukan banyak hal yang menarik perhatian saya. Kursus-kursus online gratis, tutorial-tutorial belajar yang dapat diakses tanpa biaya. Semua yang saya butuhkan untuk mengubah hidup saya sudah ada di ujung jari saya. Malam-malam saya habiskan di depan komputer tua yang dipinjamkan teman. Saya menonton video tentang bisnis, tentang cara menulis, tentang desain grafis, tentang teknologi. Setiap kali saya menonton video, ada sesuatu yang terasa menyala dalam diri saya. Saya bisa melakukan ini. Saya bisa belajar dengan cara saya sendiri. Namun, tetap saja, rasa takut dan ragu seringkali datang menghantui. Apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Apa yang mereka bilang kalau tahu saya nggak punya gelar? Kalau saya gagal lagi? Tapi semakin lama, saya semakin yakin. Gagal di sekolah bukan berarti saya gagal dalam hidup. Saya mulai belajar tanpa batas, tanpa malu. Saya tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Saya hanya fokus pada satu hal, belajar, belajar, dan terus belajar. Hari demi hari, saya merasa sedikit lebih baik.
Saya mulai menciptakan karya-karya kecil, desain-desain grafis untuk teman-teman yang butuh, artikel-artikel yang saya tulis tentang berbagai topik. Meski belum ada yang membeli, meski belum ada yang mengapresiasi, saya merasa bahwa saya sedang menuju jalan yang benar. Dan tiba-tiba, tanpa saya duga, ada seseorang yang menghubungi saya. Seorang pemilik bisnis kecil yang tertarik dengan desain yang saya buat untuk teman-teman. Dia menawarkan saya untuk bekerja sebagai freelancer, dengan bayaran yang cukup untuk membantu saya hidup lebih baik. Itulah titik pertama saya. Saya mulai merasakan sedikit cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini saya jalani. Dan itu hanya dimulai dengan satu langkah kecil, belajar sendiri, tanpa menunggu izin siapapun. Pekerjaan pertama saya sebagai freelancer itu bukanlah segalanya. Bahkan, bisa dibilang, itu baru permulaan dari perjalanan panjang yang penuh keraguan. Setiap kali ada proyek, saya merasa cemas. Takut klien kecewa. Takut hasil kerja saya tidak sesuai ekspektasi. Saya bahkan sampai begadang semalaman untuk menyelesaikan desain, berpikir, apakah ini cukup baik? Apakah orang akan suka? Namun, ada satu hal yang saya pelajari dari pengalaman ini, keraguan itu normal. Semua orang yang pernah sukses pasti melewati rasa ragu, ketakutan, dan kegagalan. Apa yang membedakan adalah bagaimana kita menghadapinya. Saya memutuskan untuk terus maju, meskipun rasa takut itu tak kunjung hilang. Setiap kali saya selesai dengan satu proyek, saya merasa lebih percaya diri. Setiap feedback yang saya terima, baik itu kritik atau pujian, saya terima dengan lapang dada. Kritik saya anggap sebagai bahan untuk berkembang, sementara pujian saya jadikan sebagai motivasi untuk terus berusaha. Saya mulai menambah portofolio saya. Mengambil lebih banyak proyek meski tak semuanya besar. Tidak peduli kalau saya harus bekerja lebih keras dari orang lain yang sudah berpendidikan formal. Saya tahu, saya bisa melakukan ini, dan saya harus terus melangkah. Namun, di balik semua itu, saya selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus saya capai. Saya tidak hanya ingin jadi pekerja lepas yang hanya bisa berharap pada klien. Saya ingin menjadi sesuatu yang lebih, seseorang yang bisa memberi dampak, yang bisa berbagi ilmu, yang bisa menginspirasi orang lain yang juga merasa terjebak dalam kegagalan seperti saya dulu. Itulah mengapa, suatu malam, saya memutuskan untuk membuat kursus online pertama saya. Awalnya, saya takut. Siapa yang mau belajar dari saya? Saya yang hanya seorang pemuda tanpa gelar, tanpa ijazah. Namun, saya ingat apa yang sudah saya pelajari sendiri. Kamu tidak perlu gelar untuk mengajarkan sesuatu yang berharga. Yang penting adalah kemauan untuk berbagi dan memberi. Saya buat video-video pengajaran sederhana, menjelaskan dasar-dasar desain grafis, cara menulis yang menarik, dan bagaimana cara memulai sebagai freelancer. Saya unggah di YouTube dan berbagai platform pembelajaran. Saya tidak berharap banyak. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya tahu. Tapi, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Orang-orang mulai menonton. Mereka mulai memberikan feedback positif. Mereka mulai bertanya, meminta pelajaran lebih lanjut, bahkan meminta saya untuk membuat lebih banyak kursus. Saya tidak menyangka. Tidak pernah saya pikirkan sebelumnya bahwa saya, yang dulu dianggap gagal, bisa menjadi seseorang yang memberi pelajaran kepada ribuan orang. Hari demi hari, saya semakin merasa bahwa saya sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar desain atau freelancing. Saya merasa bahwa ini adalah jalan saya untuk membuktikan bahwa pendidikan sejati tidak harus datang dari sekolah atau universitas. Pendidikan itu datang dari kemauan, dari tekad untuk belajar, dari kegigihan untuk tidak menyerah. Dan dari situlah semuanya dimulai. Setelah beberapa bulan mengunggah kursus online, saya mulai melihat perubahan besar dalam hidup saya. Awalnya, itu hanya sedikit feedback positif, 1-2 komentar dari orang yang merasa terbantu. Namun, seiring waktu, saya mulai mendapatkan lebih banyak perhatian. Pesan masuk dari orang-orang yang ingin belajar lebih banyak. Ada yang dari kota besar, ada yang dari desa terpencil. Semua datang dengan satu tujuan, mereka ingin belajar, ingin berubah. Saya merasa seperti menemukan panggilan hidup saya. Semua yang saya pelajari, meski tanpa gelar, ternyata bisa memberikan manfaat bagi banyak orang.
Saya tidak lagi merasa kecil karena tidak lulus sekolah. Sebaliknya, saya merasa diberdayakan. Saya mulai menerima tawaran untuk menjadi pembicara di beberapa seminar online, membagikan kisah saya, dan menginspirasi orang lain yang merasa gagal atau tidak punya jalan. Tapi meskipun begitu, saya tidak merasa mudah. Setiap kali memberi pelajaran, saya selalu bertanya pada diri sendiri, apakah ini cukup baik? Apakah saya bisa memberikan yang terbaik? Keraguan selalu muncul, tapi kali ini saya tidak membiarkannya menghentikan saya. Saya tahu, ada orang yang menunggu pelajaran dari saya, ada yang mengandalkan saya. Ini bukan hanya tentang saya lagi. Saya mulai mengembangkan lebih banyak kursus, bukan hanya tentang desain grafis, tapi juga tentang pengembangan diri. Saya mengajarkan tentang pentingnya mindset yang benar, tentang bagaimana cara untuk tidak menyerah meski gagal. Saya ingin orang-orang tahu bahwa pendidikan tidak hanya bisa didapatkan di bangku sekolah atau universitas, tetapi bisa didapatkan di mana saja, dari siapa saja, asalkan ada keinginan untuk belajar dan berkembang. Suatu hari, saya mendapat pesan dari seorang wanita yang tinggal di desa kecil. Dia berkata bahwa setelah menonton kursus saya, dia memutuskan untuk mulai membuka usaha online kecil-kecilan. Dia mengucapkan terima kasih karena saya telah mengubah hidupnya. Saya membaca pesan itu sambil menitikkan air mata. Saya tahu, ini bukan hanya soal saya mengajarkan mereka keterampilan teknis. Ini adalah tentang memberi mereka harapan, memberi mereka keyakinan bahwa mereka bisa mencapai apa yang mereka impikan, tanpa harus menunggu ijazah atau gelar. Setiap hari, saya semakin merasa bahwa hidup saya bukan hanya untuk diri saya sendiri. Saya ingin terus menginspirasi lebih banyak orang. Saya ingin menunjukkan bahwa gagal di satu sisi bukan berarti gagal di seluruh hidup. Kita bisa memilih untuk bangkit, belajar, dan terus berjalan meskipun jalan kita penuh rintangan. Hidup saya telah berubah drastis. Dari seorang pemuda yang pernah dianggap gagal, kini saya bisa mengajarkan ribuan orang di luar sana. Saya tidak hanya mengajarkan ilmu desain atau keterampilan praktis lainnya. Saya mengajarkan bahwa pendidikan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Pendidikan yang paling berharga adalah kemampuan untuk tidak menyerah, untuk terus mencari jalan, bahkan ketika dunia berkata bahwa kita tidak bisa. Dan ketika saya menatap layar komputer saya, melihat ribuan orang yang mengikuti kursus saya merasa ini baru permulaan. Perjalanan saya masih panjang, dan saya yakin, ada banyak hal yang lebih besar yang akan datang. Semakin lama, semakin banyak orang yang menghubungi saya. Mereka bukan hanya meminta untuk belajar tentang desain atau pengembangan diri, tetapi banyak dari mereka yang ingin tahu lebih banyak tentang perjalanan hidup saya. Mereka ingin tahu bagaimana saya bisa bangkit dari kegagalan yang begitu dalam, bagaimana saya bisa menghadapi semua keraguan yang muncul setiap hari, dan bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang mereka anggap sebagai inspirasi. Saya mulai menyadari bahwa cerita saya lebih dari sekadar kisah pribadi. Ini adalah kisah bagi semua orang yang merasa tidak punya masa depan, yang merasa bahwa mereka telah terjatuh begitu dalam hingga tak ada jalan keluar. Saya menjadi simbol bahwa kegagalan bukanlah akhir, dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan peluang meski tidak memiliki apa yang dianggap banyak orang sebagai kualifikasi. Beberapa orang mulai berbagi cerita mereka sendiri kepada saya, tentang bagaimana mereka juga merasa seperti saya dulu. Mereka merasa terpinggirkan, dianggap remeh, dan bahkan dihina karena status pendidikan mereka. Tetapi satu hal yang saya dengar dari mereka ingin berubah. Mereka ingin mencari jalan keluar. Melihat semua itu, saya semakin yakin. Saya harus melakukan lebih banyak lagi. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk mereka yang masih merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh keterbatasan. Saya mulai membuka lebih banyak kelas, lebih banyak kursus, dan tidak hanya terbatas pada dunia desain atau keterampilan teknis lainnya. Saya mulai mengajarkan tentang mentalitas yang benar, tentang bagaimana cara mengatasi kegagalan, tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan. Ada satu momen yang sangat mengubah pandangan saya tentang kehidupan. Suatu hari, saya diundang untuk berbicara di sebuah seminar yang dihadiri oleh ratusan orang. Di tengah-tengah ceramah saya, seorang pemuda datang ke depan dan berkata, "Agus, terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana cara saya harus mulai. Tapi setelah mendengar cerita kamu,
saya tahu satu hal, saya bisa melakukannya. Mendengar kata-kata itu, hati saya seperti meledak. Saya tahu, saya bukan hanya mengajarkan keterampilan atau pengetahuan praktis. Saya telah memberi mereka kepercayaan diri. Saya telah memberi mereka harapan. Sejak saat itu, saya mulai merasakan bahwa hidup saya memiliki makna yang jauh lebih besar. Saya tidak lagi merasa terasing karena tidak lulus sekolah. Saya tidak lagi merasa rendah diri. Sebaliknya, saya merasa bahwa saya memiliki misi untuk membantu orang-orang seperti saya, yang merasa tidak ada jalan keluar. Saya belajar bahwa kadang-kadang kegagalan adalah pintu menuju kesuksesan yang tak terduga. Kalau saya tidak gagal, mungkin saya tidak akan menemukan jalan yang selama ini saya jalani. Jika saya tidak merasa terpinggirkan dan diremehkan, saya mungkin tidak akan memahami betapa berharganya kesempatan untuk mengubah hidup. Sekarang, saya menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar. Gerakan yang mengajarkan orang bahwa pendidikan sejati adalah tentang belajar untuk hidup, belajar untuk berkembang, dan belajar untuk tidak pernah menyerah. Saya menjadi saksi dari kekuatan tekad manusia. Saya melihat orang-orang yang dulunya merasa seperti saya, kini bangkit, dan mulai menciptakan perubahan besar dalam hidup mereka. Dan meski saya tahu jalan ini masih panjang, saya tak akan pernah berhenti. Saya akan terus berbagi, terus mengajar, dan terus memberi inspirasi. Karena, yang saya pelajari dari perjalanan ini adalah, gagal itu bukan akhir. Justru, itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Suatu pagi, saya bangun dan melihat notifikasi yang tak biasa di layar ponsel saya. Ratusan pesan masuk, komentar, dan permintaan mengikuti akun sosial saya. Ada satu video pendek yang saya unggah beberapa hari sebelumnya, berisi potongan kisah perjuangan saya, yang tiba-tiba viral. Ratusan ribu orang menontonnya. Mereka membagikannya. Mereka terinspirasi. Saya sempat terdiam cukup lama. Rasanya seperti mimpi. Dulu saya pernah duduk di pojok rumah, merasa hidup saya tak punya arah. Kini, kisah itu justru menjadi alasan orang lain untuk bangkit. Saya bukan selebritas. Saya bukan tokoh besar. Saya hanya Agus, anak kampung yang dulu gagal sekolah. Tapi sekarang, suara saya bisa didengar oleh jutaan orang. Setelah video itu viral, tawaran mulai berdatangan. Undangan untuk menjadi pembicara, ajakan kolaborasi, hingga tawaran dari lembaga pendidikan non-formal untuk membuat program pelatihan bersama. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak ingin menjadi terkenal karena popularitas semata. Saya ingin tetap di jalur yang sama, mengajar, menginspirasi, dan membuka jalan bagi mereka yang nyaris menyerah. Saya mulai membentuk tim kecil, terdiri dari anak-anak muda yang juga belajar secara otodidak seperti saya. Kami mengembangkan platform pembelajaran online yang lebih serius. Bukan hanya video, tapi juga bimbingan komunitas, sesi tanya-jawab, bahkan program mentoring bagi mereka yang benar-benar ingin mengubah nasib. Dan yang membuat saya paling tersentuh, banyak dari mereka yang dulu merasa tidak mampu, kini justru menjadi pengajar juga. Mereka yang pernah merasa kecil, kini berdiri kuat, membagikan ilmu yang mereka punya. Saya melihat mereka seperti versi kecil saya dulu. Bedanya, mereka sekarang tidak sendirian. Mereka punya komunitas, punya dukungan, punya tempat untuk belajar dan tumbuh bersama. Perubahan besar juga terjadi di keluarga saya. Ayah saya yang dulu merasa gagal karena anaknya tidak tamat sekolah, kini memandang saya dengan bangga. Ibu saya tak lagi khawatir, karena setiap malam ia melihat saya bekerja bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan semangat. Dengan niat untuk terus memberi. Tapi di balik semua itu, saya tahu, semua ini terjadi karena saya memutuskan untuk tidak menyerah. Saya memutuskan untuk berjalan, bahkan ketika jalannya gelap. Saya tidak tahu kemana langkah itu akan membawa saya, tapi saya percaya, selama saya terus melangkah, saya akan sampai. Dan kini, saya berada di titik ini. Bukan karena saya pintar. Bukan karena saya punya koneksi atau modal besar. Tapi karena saya percaya satu hal, semua orang punya potensi. Hanya saja, tidak semua diberi kesempatan. Dan kalau saya bisa menjadi bagian dari kesempatan itu untuk orang lain, saya akan terus melakukannya, sampai kapanpun. Hari ini, saya berdiri di depan ratusan peserta seminar yang datang dari berbagai daerah.
Di antara mereka ada anak muda yang belum lulus sekolah, ada ibu rumah tangga yang ingin belajar usaha, ada juga pekerja yang ingin memulai hidup baru. Wajah-wajah penuh harapan. Wajah yang pernah saya lihat di cermin, bertahun-tahun lalu. Saya mulai berbicara, bukan sebagai orang hebat, bukan sebagai guru besar, tapi sebagai Agus, anak kampung yang pernah ditertawakan karena tak punya ijazah. Anak yang dulu dicap gagal, tapi memutuskan untuk tidak tunduk pada nasib. Saya ceritakan tentang hari-hari saat saya hanya punya satu ponsel butut untuk belajar. Tentang malam-malam di mana saya mengedit video sambil menahan kantuk, dan tentang saat-saat saya menulis materi kursus dengan rasa ragu, takut tak ada yang peduli. Tapi saya tetap melakukannya. Bukan karena saya yakin akan berhasil, tapi karena saya tahu, satu-satunya cara keluar dari keterpurukan adalah melangkah terus, meskipun langkah itu kecil. Saya tidak ingin orang mengingat saya karena keberhasilan hari ini. Saya ingin mereka mengingat bahwa saya adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Bahwa sistem pendidikan bukan satu-satunya jalan untuk tumbuh. Dan bahwa siapapun, dari manapun asalnya, bisa jadi guru, bagi diri sendiri, dan bagi orang lain. Saat saya turun dari panggung, seorang anak muda menghampiri saya. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan saya erat dan berkata, "Kak Agus, saya juga putus sekolah. Tapi saya percaya sekarang, saya masih bisa jadi sesuatu." Saya tersenyum. Menatapnya dalam-dalam. Dan di detik itu juga, saya tahu, perjalanan saya belum selesai. Masih banyak yang perlu dibantu. Masih banyak hati yang perlu disemangati. Masih banyak mimpi yang harus dibangunkan dari tidur panjangnya. Inilah jalan yang saya pilih. Jalan yang tak mudah, tapi penuh makna. Jalan yang dulu saya tapaki sendirian, kini dilalui oleh ribuan orang bersama saya. Dan selama Allah memberi saya napas, saya akan terus berjalan. Karena saya percaya, tidak peduli siapa kamu, dari mana kamu berasal, seberapa berat masa lalumu, selama kamu mau belajar, kamu bisa jadi apapun yang kamu inginkan. Tamat. Dari kisah di atas, ada beberapa pesan dan hikmah penting yang bisa kita ambil. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Agus, yang dianggap gagal karena tidak lulus sekolah, membuktikan bahwa kegagalan bukanlah titik akhir. Justru, kegagalan itu bisa menjadi titik awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kesuksesan. Kadang-kadang, kegagalan membawa kita ke jalan yang tidak kita duga sebelumnya, dan justru memberi kita kesempatan untuk menemukan potensi tersembunyi dalam diri kita. Pendidikan tidak hanya datang dari sekolah. Agus mengajarkan kita bahwa pendidikan sejati datang dari keinginan untuk belajar dan berkembang. Meskipun tidak melalui jalur formal, Agus belajar banyak hal secara otodidak, dan kini ia bisa mengajarkan ribuan orang. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran bisa datang dari mana saja, asalkan kita punya tekad dan semangat untuk terus belajar. Keberanian untuk memulai adalah kunci. Meskipun merasa tidak punya kualifikasi atau gelar, Agus tetap memulai. Ia berani untuk melangkah, meskipun langkah pertamanya terasa ragu dan penuh ketakutan. Itu adalah contoh bahwa keberanian untuk memulai, meskipun tak ada jaminan, seringkali menjadi kunci untuk membuka peluang besar. Bantu orang lain, dan kamu akan merasa lebih berarti. Agus tidak hanya fokus pada keberhasilan pribadi, tetapi juga pada keberhasilan orang lain. Ketika ia mulai mengajarkan orang lain, ia merasa bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih besar. Membantu orang lain untuk mencapai impian mereka memberi kita kepuasan dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Percaya pada diri sendiri. Salah satu hal terpenting yang Agus pelajari adalah untuk percaya pada dirinya sendiri. Meski banyak yang meragukan kemampuannya, ia tetap maju dan memperjuangkan impian-impian kecilnya. Percaya pada kemampuan diri adalah langkah pertama untuk meraih kesuksesan. Jangan biarkan batasan menghentikanmu. Semua orang menghadapi tantangan dan hambatan dalam hidup. Namun, seperti yang ditunjukkan Agus, batasan, baik itu pendidikan formal, latar belakang, atau kegagalan di masa lalu, bukanlah alasan untuk berhenti. Justru, itu bisa menjadi bahan bakar untuk berjuang lebih keras dan membuktikan bahwa kita mampu mengatasi segala rintangan. Kisah ini adalah bukti bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan sukses, tidak peduli seberapa sulit atau penuh rintangannya perjalanan mereka.
Apa yang dibutuhkan adalah semangat untuk belajar, keberanian untuk mulai, dan ketekunan untuk terus maju.